Halo teman-teman, jadi sekarang kita akan coba membuat typography system. Nah, typography system itu sendiri adalah sebuah text style di mana isinya ada jenis font, ukuran font, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan teks. Fungsinya sendiri itu adalah supaya bisa mempercepat proses pembuatan desain UI UX dan juga bisa mempertahankan konsistensi. Nah, juga bisa mempermudah developer dalam membuat sebuah sistem karena ada batasan terkait jenis font apa yang akan mereka gunakan dari awal proyek sampai di akhir proyek. Nah, untuk pembuatan typography system sendiri itu ada orang yang membuatnya di awal project, ada yang membuatnya di pertengahan project, dan juga ada yang membuat itu di akhir project. Nah, sekarang di sini kita akan coba membuatnya itu seakan-akan berada di pertengahan project. Nah, sebelumnya sudah ada satu tampilan yang saya sediakan di mana ini ada tampilan responsif website atau mobile. Nah, di sini ada beberapa teks yang saya cantumkan. Nah, kita akan mengambil semua teks style-nya yang ada di sini sehingga kita akan bisa membuat typography system. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan beberapa ukuran dari sebuah font yang ada di tampilan ini, kita akan membentuknya dalam bentuk matrix seperti ini. Nah, di bentuk matrix seperti ini, kita akan membedanya berdasarkan font weight-nya dengan ukurannya. Jadi di sini ukurannya itu dari atas ke bawah itu makin besar ke kecil. Sedangkan untuk font weight-nya dia makin kiri ke kanan itu dia makin tebal. Jadi kita akan membuatnya seperti ini. Nah, setelah kita membuat seperti ini, kita harus tentukan dulu format penamaan dari typography sistem kita itu seperti apa. Nah, di sini saya cantumkan nantinya typography sistem kita akan formatnya seperti ini. Jadi ada typography name yaitu H1, H2 sampai S, dan juga weight-nya yaitu ada regular, semi bold, bold, dan black. Nah, jadi ketika kita sudah buat matrix seperti ini, kita bisa langsung blok saja dulu semua yang berdasarkan H1 dulu, jadi dari regular ke black. Setelah itu kita bisa gunakan plugin yang namanya itu Type Styles. Nah, Type Styles sendiri ini adalah fungsinya supaya bisa mempercepat proses pembuatan typography system. Jadi pertama kita kan di sini penamanya dia typography name dan weight. Nah, yang ada di pilihan modifier di sini itu cuman font weight saja, sedangkan untuk typography name itu dia tidak ada. Sehingga kita pilih custom dulu. Nah, setelah pilih custom, kita ubah teksnya ini jadi H1 sesuai dengan yang ada di label ini. Setelah itu, kita bisa tambah lagi berdasarkan font weight. Setelah itu kita make type styles. Nah, setelah kita lakukan itu otomatis text style yang tadi kita blok ini sebenarnya sudah bertambah di sini. Jadi dia sudah berdasarkan H1 dulu, itu H1. Jadi ada regular, ada semi bold, ada bold, dan juga ada black. Nah, di sini juga sudah cantumkan terkait ukurannya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah tampilan website, tapi kita ingin menggunakan yang H1, kita sisa pilih di sebelah kanan sini. Itu kita pilih H1. Nah, dia otomatis akan sama size-nya yang ada di sini. Nah, seperti itu. Kelebihannya juga, ketika kita ingin modifier teks ini secara keseluruhan, kita sisa mengubahnya di typography system yang ada di sini. Jadi kita bisa ubah langsung. Jadi dia otomatis akan berubah. Seperti itu. Itu fungsinya. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan ke semua typography name yang ada di sini. Jadi kita bisa langsung saja blok semua. Terus kita jalankan lagi pluginnya. Custom, di sini dia pilih H2. Terus setelah itu font weight. Oke, ini H3.
custom A3 font weight 4. Font weight P terus terakhir small terus. Nah, setelah semua kita sudah tambahkan, dia otomatis akan bertambah di sini. Jadi tipografi sistem kita sudah siap untuk dipakai oleh desainer lain kalau misalnya kita ingin membuat dalam bentuk tim desain. Dia sudah ada H1, H2, H3 sampai small. Nah, setelah itu kita perlu membuat dokumentasinya. Nah, dokumentasi sendiri di sini fungsinya adalah itu menjadi semacam pedoman yang bisa dilihat oleh semua orang, karena untuk tekstil yang ada di sini ini hanya bisa dilihat oleh desainer saja, sehingga kita butuh membuat dokumentasinya sendiri. Nah, untuk membuat dokumentasi dari tipografi sistem sendiri itu kita bisa gunakan lagi plugin. Nama pluginnya itu adalah tipografi style guide generator. Nah, ini sudah siap dokumentasinya. Jadi kita tidak perlu lagi buat dari satu-satu, kita sisa gunakan plugin tadi, sehingga di sini sudah tergambarkan jelas terkait bagaimana tipografi sistem kita yang kita gunakan di project ini. Oke, jadi ini kita bisa hapus karena sudah kita tidak butuhkan. Jadi untuk tampilan ini dia memiliki tipografi sistem seperti ini.